Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai mulia Asmaul Husna untuk kelas 3 aliyah ya, 3 madrasah aliyah Madarus Sa'adah. Nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Minggu lalu kita sudah membahas 2 ya kalau tidak salah. Hari ini kita akan membahas selanjutnya, ada Al-Malik, Al-Hasib, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Al-Malik. Secara umum, Al-Malik diartikan sebagai maharaja atau penguasa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa seluruh alam semesta ini dan seluruh seisinya. Dan Allah lah yang maha merajai, Allah maha raja, sang penguasa. Jadi tidak ada satupun makhluknya yang bisa menandinginya, baik itu dari segi kekuasaan ataupun sebagai raja ataupun sebagai seorang pemimpin. Tetap makhluk itu ciptaan Allah, dan yang paling tinggi kekuasaannya itu ya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat Al-Malik yang pertama tidak terlena dengan jabatan atau tahta tadi ya. Kalau kita sudah paham tentang Al-Malik, maka sebesar apapun jabatan kita, setinggi apapun tahta jabatan kita, tidak akan sombong kita, karena kita tahu tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini juga ketika kita sudah meneladani sifat Al-Malik ini, maka kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu kita yang tadinya tidak cukup dengan apa yang sudah dia miliki, namun kalau sudah memahami Al-Malik, dia bisa menahan hawa nafsunya dan bisa bersyukur. Yang selanjutnya Al-Hasib ya. Al-Hasib secara bahasa artinya menghitung, mengira, mencukupkan, melindungi, dan menolong. Nah, kata Al-Hasib ini artinya menghitung. Jadi seluruh apa yang kita lakukan, perilaku baik ataupun buruk kita, maka sudah ada catatannya, dan itu nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini semuanya. Jika memang apa yang kita lakukan itu baik, maka perhitungannya pun di sana akan baik. Tapi kalau sebaliknya, ya maka kita pun akan mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Banyak pengertiannya, silahkan dibaca saja, saya hanya sepintas saja. Meneladani sifat Al-Hasib, yang pertama meyakini bahwa penciptaan alam raya dalam perhitungan yang akurat. Nah, ini ada juga pembahasannya, silahkan dibaca. Terus yang selanjutnya B-nya itu pandai melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Nah, ini juga meneladani sifat Al-Hasib, pandai melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Sebelum menyalahkan orang lain, maka dia harus bisa introspeksi dirinya terlebih dahulu. Al-Hadi secara bahasa dapat diartikan dengan tampil ke depan memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, Al-Hadi ini Allah itu maha pemberi petunjuk. Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan, persoalan, apapun itu, maka mintalah petunjuknya kepada Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Furqan ayat 31 yang artinya
dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Nah, ini ketika kita sedang mendapatkan musibah ataupun hal-hal yang lainnya, mendapatkan kesulitan, maka mintalah petunjuk kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara melakukan sholat tahajud, minta petunjuk kepada Allah. Nah, lantas bagaimana melayani sifat Al-Hadi? Yang pertama, berharap terus mendapatkan petunjuk. Kita selalu berharap ingin mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang selanjutnya, B-nya secara konsisten dalam menjaga aneka petunjuk yang telah diberikan oleh Allah. Nah, ini kalau kita sudah meneladani sifat Al-Hadi, maka dalam hati kita akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu Al-Khaliq ya. Al-Khaliq secara bahasa yang berarti mengukur atau memperhalus. Makna ini berkembang dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Seperti apa tanpa contoh sebelumnya? Allah Al-Khaliq artinya Allah menciptakan semua makhluk dan segala sesuatu, seperti malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang, dan segala yang ada di alam ini diciptakan oleh Allah tanpa ada sebelumnya. Nah, ini memaknai sifat Al-Khaliq ya. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi sifat Allah Al-Khaliq gitu ya. Dalam meneladani sifat Al-Khaliq, yang pertama bersikap kreatif dan berpikir kritis ya. Jadi setelah kita meneladani sifat Allah Al-Khaliq itu, maka kita harus bersikap kreatif. Apa yang akan kita buat, apa yang akan kita laksanakan, perencanaannya harus kreatif. Dan setelah itu dieksekusinya juga harus dengan berpikir yang kritis. Ketika kita melakukan sesuatu, nah maka kalau kita sudah meneladani sifat Al-Khaliq ini, maka kita akan bersifat kreatif dan berpikir kritis. Melakukan aneka amal kebaikan ya, terus memanfaatkan sumber daya alam. Nah, ini kiranya kalau kita sudah memahami makna daripada sifat Allah Al-Khaliq. Al-Hakim artinya memiliki hikmah. Nah, ini juga Al-Hakim, Allah selalu memberikan hikmah dari peristiwa apa yang sudah terjadi pada diri kita. Segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari hikmah. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari atau persoalan-persoalan yang kita hadapi, pasti nanti akhirnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Meneladani sifat Al-Hikmah, berilmu pengetahuan, berpikir untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Nah, ini kalau kita sudah meneladani sifat Al-Hikmah. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.